Selamat malam, perkenalkan nama saya Nugrahini Putri Renata dari NIM G0023-139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inhal anatomi. Jadi yang pertama, apa itu rotator cuff? Jadi rotator cuff itu adalah kelompok otot yang mengelilingi bahu yang mengontrol semua pergerakan bahu. Nah, dia itu di bagian ekstremitas superior. Setelah itu, dia juga membantu memfiksasi kaput humeri di dalam kavitas glenoidalis scapulae selama gerakan artikulasi humeri tanpa mempengaruhi ROM dan fleksibilitas tangan. Nah, jadi ada cara mudah menghafal bagian dari rotator cuff. Jadi ada STIS. Nah, STIS itu yang pertama ada supraspinata, terus ada musculus teres minor, musculus infraspinatus, sama musculus subscapularis. Nah, rotator cuff sendiri tadi kan adalah sekelompok empat otot kecil di bahu yang berasal dari scapula dan terlepas ke humerus. Nah, habis itu ini yang pertama ada scapula, terus di sini ada humerus. Setelah itu dia itu tuh untuk memberikan stabilitas dinamis pada sendi glenohumeral atau shoulder joint. Jadi yang ini, yang di gambar sini itu shoulder joint. Selanjutnya, yang pertama itu adalah supraspinatus. Nah, supraspinatus itu yang di barisan gambar ini. Jadi dia itu tuh terpisah secara terpisah menciptakan abduksi humerus dan dia itu dipersarafi oleh saraf suprascapular. Nah, di sini ada gambar akromion ini. Nah, supraspinatus itu tuh kemudian lewat di bawah akromion untuk menempel pada tuberositas. Namanya adalah tuberositas greater. Selanjutnya ada infraspinatus. Nah, infraspinatus itu yang di sini seperti di gambar. Nah, dia itu terletak di dalam fossa infraspinous. Nah, otot infraspinatus sendiri itu dia masuk ke tuberositas mayor, humerus di sisi tengahnya, tepat di bawah penyisipan otot. Nah, dia sendiri tuh menghasilkan eh, infraspinatus sendiri itu menghasilkan lateral rotation atau rotasi eksternal humerus. Nah, selanjutnya ada teres minor. Teres minor sendiri itu tuh dia berlateral di scapular border. Nah, dia tuh yang seperti di gambar. Nah, setelah itu dia melakukan rotasi yang sama kayak infraspinatus, yaitu rotasi lateral rotation. Nah, kemudian dia berinsersio ke tuberositas major humerus pada sisi inferiornya. Nah, selanjutnya ada subscapularis. Subscapularis itu tuh dia berasal dari subscapular fossa. Nah, subscapular fossa itu apa? Jadi dia tuh merupakan depresi yang menempati hampir seluruh bagian anterior scapula. Nah, dia tuh menghasilkan medial rotation seperti di gambar. Nah, selanjutnya di rotator cuff itu tuh dia punya rotator cuff syndrome. Nah, dia itu merupakan istilah umum yang mengacu pada berbagai kondisi yang mempengaruhi rotator cuff sendiri. Nah, dia itu bisa berupa ketegangan akut atau robekan pada tendonitis rotator cuff. Nah, rotator cuff syndrome ini itu biasa terjadi pada atlet muda yang dia tuh melakukan olahraga yang memerlukan gerakan overhead yang berulang-ulang. Jadi contohnya kayak bowling, kriket, atau melempar bola. Nah, ini ada bagian-bagian dari
rotator cuff sendiri. Yang pertama ada tuberculum minus humeri, tuberculum majus humeri. Terus di sini ada musculus subscapularis, yaitu origonya itu ada fossa subscapularis dan insersionya itu ada tuberculum minus humeri. Setelah itu ada musculus supraspinatus juga, dia itu origonya ada di fossa supraspinatus, insersionya itu ada di tuberculum majus. Setelah itu di musculus infraspinatus, dia itu insersionya ada di tuberculum majus humeri, origonya itu di fossa infraspinatus. Nah, setelah itu musculus teres minor, jadi dia tuh origonya ada di margo lateral scapula, terus insersionya itu ada di tuberculum majus humeri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ekstremitas inferior. Nah, eh, ketika seseorang melakukan squat otot, otot mana sajakah yang berkontraksi di regio femur? Nah, ketika seseorang melakukan squat seperti ini, eh, dia tuh akan menginervasi yang namanya gluteus maximus. Nah, gluteus maximus itu yang di gambar ini. Jadi dia tuh menginervasi nervus gluteus superius. Nah, seperti di gambar, jadi dia itu ada bagian-bagiannya. Di paha kita itu yang pertama ada rectus femoris sama vastus lateralis. Dan di sini tuh juga ada vastus medialis. Setelah itu yang di sebelah sini itu ada vastus intermedius. Jadi dia tuh ada di bawah rectus erectus femoris. Nah, ini tuh bisa juga dibilang dia tuh musculus quadriceps. Jadi musculus quadriceps itu terdiri dari 4 musculus di sisi anteriornya. Jadi yang pertama ada musculus lateralis, itu inervasinya itu di nervus femoralis. Terus yang kedua itu ada musculus vatus medialis, itu dia inervasinya di nervus femoralis. Setelah itu musculus rectus femoris, dia juga inervasinya di nervus femoralis. Setelah itu yang terakhir ada musculus vatus intermedius, dia juga nervusnya di femoralis. Nah, selanjutnya ada musculus obturatorius yang seperti di gambar yang sudah saya tampilkan. Jadi dia itu tuh ototnya tuh dia membesar membentuk hampir seluruh femoris di anterior. Nah, selanjutnya di sisi posteriornya ada musculus semimembranosus. Nah, dia itu ada juga bagiannya di semitendinosus. Dia itu ada musculus bicep femoris. Selesai. Sekian dari saya. Terima kasih.